Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yumsa وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali tafsir Al-Quran satu hari satu halaman sebagaimana sebelum Ramadan, dan kita masih membahas surah Maryam pada halaman 310, surat Maryam ayat 65 sampai 76 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ردا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 65 ra ketemu lam, wastabir, ini boleh dibaca idgham, wastabil li ibadati. Demikian juga lam ketemu ta, hal, ini boleh idgham, hat ta'lamu lahu samia. Ayat 66 mitu, mimnya boleh didhamma, mutu, terjemahnya tidak berubah. Ayat 67 yadhkuru, boleh dibaca yadhakkaru, tadhakkara yatadhakkaru, maka menjadi yadhakkaru, artinya ingat. Dan syai'a sebagaimana biasanya kalau berhenti boleh dibaca syai'a. Kemudian mulai ayat 68, 69, 70, ini pada tiga ayat ini kalimat
kata-kata yang terakhir ini boleh dibaca dua bacaan. Jithiya, itiya, siliya, ini boleh di dhammah. Juthiya, utiya, suliya, dan terjemahnya tidak berubah. Kemudian 72 nunji boleh juga nunaji. Jithiya boleh di dhammah menjadi juthiya, sama dengan suliya tadi. 73 maqaman, mimnya boleh di dhammah, muqaman. 74 riya, kalau berhenti boleh riya, jadi hamzahnya menjadi ya, riya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas saja, Allah mengatakan pada surah Maryam ayat 65. Siapa Allah yang tidak pernah lupa yang disebutkan pada ayat 64. Allah mengatakan dia adalah Rabbul pemelihara as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya. A'buduhu, maka ibadahlah kepada Allah. Wasqabil li ibadati, dan sabarkanlah untuk menyembah Allah, untuk ibadah kepada Allah. Hatta alamu, apakah engkau mengetahui, lahu, bagi Allah, samia, yang semisal. Apakah ada yang selevel dengan Allah? Enggak ada. Artinya Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Enggak ada yang selevel dengan Allah. Kalau ada yang selevel dengan Allah, kita sembah dua-duanya. Tapi faktanya tidak ada yang selevel dengan Allah, maka kita hanya menyembah Allah. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah sama Allah saja. Kenapa Allah berhak disembah? Karena Allah itu Rabbus samawati wal ard, menguasai semua. Rabbu itu tidak hanya mencipta, tapi menciptakan juga mengatur. Maka Rabbu ini mengandung dua makna, ya, menciptakan masuk di dalamnya, mengatur masuk di dalamnya. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Setelah itu siapa yang mengatur? Allah. Maka kalau ada orang mengatur di bumi Allah tanpa aturan Allah, itu sebenarnya orang yang tidak paham agama, tidak mengerti bahwa Allah itulah Rabbus samawati wal ardi. Maling mestinya dipotong tangannya, malah dipenjara saja. Nah, ini sama dengan menentang hukumnya pemilik bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di sini menyuruh kita fa'buduhu, ibadahlah kepada Allah. Sudah sering disampaikan, ya, makna ibadah itu adalah ta'ah atau tadallul, tunduk. Ibadah itu apa? Terjemahnya tunduk, tadallul. Maka inti ibadah itu taat. Ada orang sholat, tetapi sholatnya tidak sesuai ajaran Nabi, itu belum melakukan ibadah. Sholatnya bukan ibadah, karena sholatnya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada orang berbisnis di pasar, jualan, tapi cara berjualannya sesuai aturan Allah, itu ibadah. Jadi ini ada orang sholat tapi enggak disebut ibadah. Tapi ada orang berjualan disebut ibadah. Kenapa? Dia berjualan tapi taat sama Allah. Jualannya sesuai dengan aturan Allah. Ini sholat tapi sholatnya ngawur, tidak sesuai aturan, malah menjadi bid'ah. Itu makna ibadah, yaitu taat kepada Allah. Kemudian ayat ini dalil adanya sabar untuk mentaati Allah. Wastabil li ibadati. Sudah sering disampaikan para khatib bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar indal musibah, sabar menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dari maksiat. Ada maksiat, tahan dirimu, jangan melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam mentaati Allah. Disuruh salat 5 waktu, salat 5 waktu, sabar. Disuruh puasa Ramadan, sabar. Disuruh keluarkan zakat 2,5%, keluarkan zakatnya, sabar.
Nah, ini dalilnya. Wastabir li ibadati. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata-kata istabir saya terjemahkan sabar-sabarkanlah. Kenapa tidak diterjemahkan sabarlah? Karena di sini ada tambahan ta. Kalau sabarlah itu isbir. Tapi ketika ditambahi dengan satu huruf ta, berarti tambah juga maknanya. Sabar-sabarkanlah. Makanya dalam bahasa Arab ada kaidah. Kaidahnya mengatakan ziyadatul mabna ziyadatul makna. Ziyadatul mabna, pertambahnya huruf itu sama dengan ziyadatul makna, maknanya atau artinya juga bertambah. Isbir, sabarlah. Istabir, sabar-sabarkanlah. Kemudian ayat 66 Allah mengatakan wa yaqulu, dan berkata al-insan manusia, aidza, apakah jika mamutu saya sudah mati, la saufa, sungguh akan ukhraju, saya dikeluarkan hayya, dalam keadaan hidup. Ini maksudnya orang kafir mengatakan kalau sudah mati apa betul ada kehidupan lagi setelah kematian. Jadi mereka merasa tidak mungkin ada hidup lagi setelah mati. Karena orang mati sudah menjadi tanah, mana mungkin tanah diubah menjadi manusia, kata mereka orang kafir. Jadi al-insan di sini manusia, ini maksudnya adalah manusia kafir. Dan panjenengan perhatikan dalam Al-Quran, kata-kata al-insan itu seringkali yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Ini kita cari kata-kata al-insan di dalam Al-Quran, ternyata ada banyak sekali. Kita temukan ada 56 tempat kata-kata al-insan. Sebagiannya maksudnya adalah manusia semuanya, mau muslim mau kafir sama saja. Sebagiannya yang dimaksud adalah orang kafir. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini semua manusia. Kemudian setelah surat An-Nisa kita temukan surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dirrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Nah, kalau ini sifat yang pantas hanya orang-orang kafir saja. Orang muslim enggak pantas seperti ini. Ingatnya sama Allah ketika ada musibah. Begitu nikmat datang, udah lupa daratan, enggak ingat sama Allah. Ini sifatnya orang kafir kayak gini. Kalau orang beriman, mau dikasih musibah, mau kasih nikmat, tetap ingat sama Allah, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna al-insan. Nah, di sini adalah al-insanul kafir, manusia kafir merasa tidak mungkin ada kehidupan setelah kematian. Maka menjawab pertanyaan itu Allah mengatakan, awala yadzakkar, apakah tidak ingat al-insanu, manusia kafir tadi, anna, bahwasanya kami Allah khalaqnahu, kami telah menciptakan dia, min qablu, dari sebelum ini, walam yaku syai'a, sementara dia belum menjadi apa-apa. Jadi dulu sebelum kamu jadi manusia, apa? Untukmu apa? Mani. Baik. Sebelum jadi mani, apa bentukmu? Enggak ada wujudnya. Kita ada di alam roh, nggak terlihat itu alam roh. Kemudian Allah takdirkan suami istri menikah, habis itu hubungan, maka mani ketemu dengan mani. Itulah asal muasal manusia. Nah, sebelum ada manusia, belum ada namanya. Nama itu dikasih setelah dia lahir, hari ke-7 baru dikasih nama. Tapi sebelum itu ada namanya enggak? Enggak ada namanya, enggak ada sesuatu apapun. Maka maksudnya Allah adalah, kalau Allah mampu bida'ah, mampu memulai, maka Allah lebih mampu untuk i'adah, untuk mengulang.
Dulu manusia belum ada apa-apa, terus dimunculkan oleh Allah. Nah setelah itu mati dikubur jadi tanah. Apa enggak mampu Allah mengembalikan tanah itu jadi manusia lagi? Pasti lebih mampu. Memulai saja mampu, apalagi juga mengulangi. Okay? Maka di sini Allah menggunakan dalil bid'ah untuk menunjukkan adanya i'adah. Allah menggunakan dalil permulaan penciptaan manusia untuk menunjukkan adanya pengulangan penciptaan manusia. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan secara lebih tegas, Allah mengatakan pada surat Ar-Rum ayat 27. Ar-Rum ayat 27. Wa huwa ahwanu alaihi wa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah itu yang bid'ah memulai penciptaan, thumma i'adah, kemudian Allah mengulanginya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan pengulangan itu lebih mudah bagi Allah. Bukan berarti pengulaan lebih susah, bukan. Enggak ada sesuatu yang susah bagi Allah, enggak ada. Bagaimana susah? Cuma mengatakan kun kok. Susahnya di mana? Jadi memulai penciptaan manusia cukup dengan satu kata kun, mengulangi penciptaan juga sama, cukup dengan kun, maka enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia disuruh mikir, kamu dulu sebelum jadi manusia, kamu apa? Siapa yang menciptakan kamu? Ayat 68, fa warabbik, maka demi pemeliharamu, lanahsyurannahum, sungguh betul-betul kami akan kumpulkan mereka, wasyayatina, dan para setan-setan. Kemudian lanuhdirannahum, sungguh betul-betul kami akan menghadirkan mereka di mana haula jahannam, di sekitar neraka jahannam, jufiya, dalam keadaan deprok atau duduk. Jadi ini Allah bersumpah, semua makhluk yang diciptakan Allah akan dikumpulkan oleh Allah. Tidak hanya manusia, tapi setannya juga dikumpulkan oleh Allah. Karena manusia melakukan kemaksiatan itu sebabnya dari setan. Nah, makanya akan dikumpulkan semuanya, manusianya maupun penyebabnya yaitu setannya, akan dimasukkan, akan dihadirkan di sekitar neraka jahanam. Dan ini berlaku untuk orang beriman maupun orang kafir. Semuanya akan dihadirkan di sekitar neraka jahanam. Yang muslim juga nanti akan hadir di sekitar neraka jahanam. Apalagi yang kafir hadir di sekitar neraka jahanam. Bedanya nanti kalau orang kafir akan nyemplung, kalau orang muslim hanya melewati saja, sebagaimana akan dijelaskan pada ayat berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Tapi kalau hadir di sekitar jahanam, ini berlaku untuk semua orang muslim maupun kafir. Kata-kata jufiyah ini juga disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, surat Al-Jathiyah. Allah mengatakan pada surat Al-Jathiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyah, kamu melihat setiap umat itu duduk, jatha yajfu, itu duduk berlutut. Jathiyah ay ala rukab, yaitu duduk pada lututnya, duduk berlutut. 69. Summa, kemudian lananzi'anna, sungguh betul-betul kami akan mengambil min kulli syi'atin, dari setiap kelompok, maksudnya setiap umat, ayyuhum, siapakah dari mereka, asyaddu, yang lebih dahsyat, ala rahmani, terhadap Allah yang maha rahman, utiya, akan melampaui batasnya. Jadi maksudnya yang pertama diambil untuk dimasukkan ke dalam neraka itu adalah yang paling dahsyat kafirnya, yang paling besar dosanya, itu didahulukan. Sebagaimana yang didahulukan masuk surga adalah yang paling bagus amalnya, maka yang paling jelek amalnya itu pun juga yang paling pertama masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Karena itu yang dimaksud asyaddu 'alar rahmani itiya, orang yang paling melampaui batas kepada Allah itu adalah para pemimpin-pemimpin kafir, para pentolan-pentolan kafir. Sebagaimana kita temukan pada ayat yang lain, inna ata'na sadatana fa'adalluna sabila. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat A'raf ayat 38. Qalat ukhrahum, berkata orang yang terakhir masuk neraka, liulahum, kepada yang awal masuk neraka. Jadi yang akhir ngomong kepada yang awal. Rabbana, wahai pemelihara kami, haulai, mereka-mereka yang awal yang lebih dahulu masuk neraka, merekalah adalluna, yang telah menyesatkan kami. Siapa yang menyesatkan? Ya pentolan-pentolannya. Pengikut-pengikutnya itu yang disesatkan. Berarti ayat ini menunjukkan yang pertama masuk adalah pentolan-pentolan. Adapun pengikut-pengikut masuknya belakangan. Karena dosanya pentolan lebih besar daripada dosanya pengikut. Allah sebutkan pada surat Ahzab ayat 67. Waqalu, dan mereka mengatakan, Rabbana, wahai pemelihara kami, inna ata'na sadatina wa kubara'ana. Kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Sadat atau sadatana, sama ya, dua qiraah. Fa'adalluna sabila, lalu merekalah yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal adabi, karena itulah ya Allah, berilah mereka 2 kali lipat siksa, wal anhum la'nan katsira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang banyak, atau la'nan kabira, laknat yang besar, 2 qiraah. Ayat 70, thumma, kemudian, lanahnu, sungguh kami Allah, a'lamu, lebih mengetahui, billadzina, terhadap orang-orang yang mereka itu aula biha, lebih berhak terhadap neraka, suliya, untuk dimasukkan. Jadi Allah nggak akan salah. Siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang selamat, Allah nggak pernah salah. Tidak seperti di dunia, main tangkap aja, begitu dijatuhi hukuman mati, setelah beberapa tahun terbukti ternyata bukan ini yang berbuat salah. Nah, itu di dunia kayak begitu. Main tangkap aja, setelah dimasukkan penjara dipukuli, ternyata beberapa bulan terbukti dia nggak bersalah. Kalau dia akhirat nggak mungkin, ya. Yang dimasukkan neraka adalah orang-orang yang memang aula biha, orang yang berhak masuk neraka. Yang nggak berhak, nggak mungkin dimasukkan neraka. Allah tidak akan pernah salah, meskipun manusia jumlahnya sangat banyak, tak terhingga dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa in minkum, ayat 71, dan tidaklah dari kalian, wahai para manusia, illa, kecuali wariduha, melewati neraka. Karena adalah hal itu ala rabbika, bagi pemeliharamu, hatman, satu keputusan, maqdiya, yang sudah ditetapkan. Boleh juga hatman diartikan sumpah. Hatman, satu sumpah, maqdiya, yang pasti ditunaikan. Kata-kata minkum, kalian, ini mencakup semua manusia. Muslim maupun kafir, semuanya diancam oleh Allah pasti warid akan melewati neraka. Para ulama mengatakan wurudnya orang-orang beriman itu hanya melewati saja. Tapi wurudnya orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Maka wariduha di sini bagi orang-orang beriman hanya lewat. Di atas neraka jahanam ada jembatan. Nah, jembatan inilah yang akan dilewati oleh semua manusia. Muslim lewat, tapi kalau kafir nyemplung. Nah, itulah makna wariduha. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya jembatan di atas neraka jahanam itu mithlu haddis saif, seperti tajamnya pedang. Dan itu kita temukan dalam Sahih Muslim. Tetapi bukan dari sabda Nabi, dari perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id,
Balaghani telah sampai berita kepada saya annal jisra bahwasanya jembatan di atas jahanam namanya ada dua, disebut sirat, disebut juga jisr. Itu adabtu minasya'rah, itu lebih tipis daripada sehelai rambut, wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ringkasnya, sifat jembatan di atas neraka jahanam ini 3. 1, sangat kecil. 2, sangat tajam. 3, sangat gelap. Maka kita perlu kepada sinar. Kalau tidak punya sinar, mana mungkin bisa lewat. Nah, sinar itu diupayakan dengan amal di dunia. Kita punya amal, maka nanti punya sinar. Tidak punya amal, tidak akan punya sinar. Salah satu amal yang diperintahkan oleh Nabi supaya kita punya sinar di akhirat kelak, bacalah surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Termasuk amalan yang diperintahkan oleh Nabi supaya kita punya sinar, datanglah ke masjid pada waktu gelap gulita, yaitu salat isya dan salat subuh. Basyiril masya'in, kata Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan ila dhulam, fi dhulam, dalam gelap gulita, yaitu salat salat isya dan salat subuh, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, bin nurid tammi yaumal qiyamah, besok akan mendapatkan sinar yang sempurna pada hari kiamat. Maka cobalah salat jamaah isya dan subuh ke masjid, terutama bagi laki-laki, karena perempuan bebas mau salat di rumah, mau salat di masjid, silahkan. Ayat 72. Summa, kemudian, munji, kami menyelamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu, dan kami membiarkan adh-dhalimina, orang-orang zalim, fiha, di dalam neraka, juthiya, duduk berlutut, sama dengan tadi ya, juthiya, jithiya, 2 qiraah. Yang dimaksud orang-orang zalim di sini adalah orang-orang kafir. Zalim, kafir disebut zalim sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran, surat Luqman, inna syirka la zulmun azimun. Surat Luqman ayat 13, surat 31 ayat 13 ya, namanya cantik ya, maka dihafalkan. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun azim, sungguh zalim yang besar. Itulah yang dimaksud zalim di sini, yaitu syirik atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsepnya ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang kafir. Ini kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Dasarnya apa ayat ini? Wa nadharu zalimin, kami biarkan orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Orang kafir. Fiha, dalam neraka jahanam, juthiya. Berarti selain kafir tidak dibiarkan dalam neraka jahanam, tapi dikeluarkan oleh Allah dengan syafaat. Karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membicarakan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan syafaat dari para malaikat, dari para nabi-nabi, dari kaum mukminin. Kalau 3 ini sudah memberi syafaat, yaitu para malaikat, para nabi, dan kaum mukminin, maka terakhir Allah yang akan kasih syafaat. Siapa orang-orang yang dikasih syafaat oleh Allah? Orang yang pernah sekali mengatakan seumur hidupnya, mengucapkan la ilaha illallah, meskipun nggak pernah punya amal sama sekali. Salat juga enggak, zakat juga enggak, puasa Ramadan juga enggak, tapi dalam hatinya mengakui Allah itu ada, la ilaha illallah. Makanya berdasarkan dalil-dalil seperti ini, para ulama mayoritas beranggapan orang yang tidak sholat tidak dihukumi kafir kalau dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Kenapa nggak sholat, Pak? Ya malas saja. Tapi tahu rukun Islam ada 5. Ya tahu saya. Sudah sejak kecil saya dengar begitu. Nah, tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Meskipun apa? Ini masalah khilafiyah. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau dia meninggalkan sholat ya berarti kafir. 73.
Wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna ayat-ayat kami bayyinatin yang jelas-jelas. Qala berkatalah alladzina kafaru orang-orang kafir lilladzina amanu terhadap orang-orang beriman. Ayyul fariqain siapakah dari dua kelompok? Dua kelompok maksudnya yang muslim dengan yang kafir. Khairun yang lebih baik maqaman tempat tinggalnya wa ahsanu dan lebih bagus nadiya majlisnya. Jadi maksudnya kalau dibacakan ayat-ayat Quran, mereka orang-orang kafir membanggakan diri mereka. Coba kita lihat yang lebih bagus rumahnya siapa? Para muslimin atau para kafirin? Muslimin melarat-melarat, omanya elek-elek. Kafirin ini orangnya kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus. Jadi cara berpikir mereka adalah kalau di dunia saja sudah dikasih kekayaan oleh Allah, maka nanti kalau ada akhirat pasti juga dikasih kekayaan oleh Allah. Karena kalau di dunia dikasih kekayaan oleh Allah, berarti Allah ridho sama kita. Kalau di dunia Allah ridho sama kita, berarti di akhirat Allah juga akan ridho sama kita. Itu cara mikirnya orang kafir kayak gitu. Harta dianggap ridho Allah, ngawur seperti itu. Kalau harta dianggap ridho dari Allah, berarti Fir'aun itu orang yang paling diridhoi oleh Allah. Karena hartanya sangat banyak. Kalau miskin itu berarti dibenci oleh Allah, berarti orang yang paling dibenci oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pernah atau bahkan berkali-kali malam kelaparan gak ada yang dimakan. Beliau sering pagi hari bertanya kepada istrinya, hal min ta'am? Apakah ada makanan untuk pagi ini? Maka dijawab oleh istrinya, enggak ada ya Rasulullah. Ta'ana sha'im, kalau begitu saya puasa hari ini. Rasulullah sampai begitu, enggak ada makanan yang dimakan hari itu. Berarti beliau hidupnya melarat. Maka apakah kamu berani mengatakan Rasulullah itu paling dilaknat oleh Allah dengan bukti paling miskin? Sementara Fir'aun itu yang paling diridhoi oleh Allah dengan bukti paling kaya. Tidak mungkin perkataan itu benar, karena memang itu hanyalah perkataan orang-orang kafir. Nadia itu adalah majelis yang biasanya digunakan untuk kumpul ngobrol-ngobrol para pembesar-pembesar. Para sahabat Nabi dulu majelisnya ketika di Mekah sembunyi-sembunyi di Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam sahabat Nabi. Jadi orang-orang kafir membanggakan. Kami majelisnya terang-terangan, yang datang banyak. Muhammad itu majelisnya sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan, gitu aja mau mengatakan menang. Nah, maka mereka apa? Mengejek orang-orang kafir gara-gara majelisnya rendah seperti itu. Ini semakna dengan perkataan orang-orang kafir kepada nabi-nabi terdahulu yang disebutkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 26. Ini kisahnya Nabi Nuh, ya. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, qalu, mereka berkata kepada Nabi Nuh, anu'minu laka, apakah kami akan beriman kepada kamu wahai Nuh? Wa adba'ukal ardalun, sementara pengikut-pengikut kamu adalah orang-orang yang rendah-rendah. Jadi pengikutmu ini orang-orang miskin, rumahnya jelek-jelek, majelisnya sepi, sementara kami adalah orang-orang kaya. Rumahnya bagus-bagus, sementara majelis kami selalu ramai. Nah, mereka membanggakan seperti itu. Ini mirip sekali dengan apa? Perkataan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan pada ayat ini. Maka Allah pun menjawab pertanyaan mereka tadi. Wa kam, betapa banyak ahlakna, kami binasakan qablahum, sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu, min qarnin, generasi, yang mereka itu ahsanu, lebih bagus, asasan, perkakasnya atau hartanya, wariya, dan bentuknya. Jadi tubuh-tubuhnya lebih bagus, lebih kuat, hartanya juga lebih banyak, tapi sudah hancur semuanya. Perhatikan itu Diyar Samud, peninggalan kaum Samud. Rumahnya besar-besar, karena rumahnya itu terbuat dari gunung. Gunung dilubangi supaya jadi rumah. Itu rumah-rumah mereka. Dibandingkan dengan orang sekarang, nggak ada apa-apanya.
Rumah sekarang apakah ada yang bisa bertahan sampai ribuan tahun seperti rumah mereka? Diyar Samud itu konon usianya sekarang sudah 2000 tahun, Pak. Tapi masih mentereng berdiri kokoh. Itu pun setelah dikirimi siksa oleh Allah. Nah, rumah-rumah sekarang ada nggak begitu? Dikirimi gempa oleh Allah saja sudah hancur rumah-rumah sekarang itu. Meskipun sudah lebih modern daripada rumah-rumah terdahulu, tapi dari sisi kekuatannya kalah dengan umat-umat terdahulu. Maka maksudnya Allah, apa yang kamu sombongkan? Umat-umat terdahulu lebih kuat-kuat, rumahnya lebih besar-besar, lebih megah-megah, tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 75. Qul, katakanlah, mangkana orang yang adalah dia fid dalalah, di dalam kesesatan, falyamdudlahu rahman, maka hendaklah Allah membiarkan atau memberikan tempo terhadap dia, madda, dengan sebenar-benar pembiaran, hatta sehingga idza apabila ra'au, mereka melihat, ma yu'adun, apa yang mereka dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Immal adaba, ada kalanya siksa, wa immas sa'ah, ada kalanya kiamat. Fasaya'lamuna, barulah mereka akan tahu, man huwa syarrun, siapakah yang dia itu lebih jelek makanan tempatnya, wa ad'afu, dan lebih lemah jundan tentaranya, ya. Jadi Allah mengingatkan mereka, nggak usah sombong gitu. Yang sombong-sombong akan kami biarkan, kami kasih tempo. Tapi nanti begitu siksa datang atau kiamat datang, baru mereka akan sadar. Tapi sadar pada saat itu apakah ada gunanya? Nggak ada gunanya. Mau sadar ya sekarang. Tapi kalau tidak mau sadar, nanti siksa turun baru akan menyesal. Padahal penyesalan sudah tidak berguna lagi. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hendaklah kita kalau mendapatkan nasihat-nasihat Al-Quran, segera kita perbaiki kerusakan-kerusakan pada diri kita. Jangan sampai kita menyesal nanti setelah mati atau setelah mengalami hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat. Salah satunya misalnya pada surat Al-Fajr ayat 23. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka Jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia jadi ingat, jadi sadar. Maka Allah katakan, wa anna lahu dzikra, dan bagaimana mungkin ingatnya itu berguna untuknya? Enggak ada gunanya. Mau ingat sekarang nih. Sekarang dibacakan ayat-ayat Quran, maka yang masih melanggar-langgar ayat-ayat tersebut segera berhenti. Nggak mau berhenti sampai mati, nggak ada gunanya nanti menyesal ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, dan ini adalah ayat terakhir yang kita bahas pada pertemuan sore ini, wa yazidullahu, dan Allah menambah, alladzina tadau, kepada orang-orang yang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk. Ditambahi apa? Hudan, ditambahi petunjuknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tambahan hidayah, maka hidayah dari Allah lakukan. Hidayah dari Allah tidak dilakukan, hidayah tidak akan ditambah oleh Allah. Karena konsepnya adalah la in syakartum la azidannakum, itu konsepnya, ya. Surat Ibrahim ayat 7. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku betul-betul akan menambah kepada kalian. Hidayah itu kan termasuk nikmat. Nah, supaya nikmat hidayah itu ditambah gimana? Lakukan hidayah itu. Dengan kata lain, kalau mendengar ilmu baru diamalkan supaya tambah ilmunya. Makanya para ulama mengatakan, man amila bima alima. Siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Allamahullahu ma lam ya'lam. Allah akan kasih tambahan ilmu yang belum dia ketahui. Nah, terutama para santri, ya. Para santri kalau pengen ilmunya berkah, ilmunya banyak, ini konsepnya. Kamu dengar ilmu baru, amalkan. Tidak diamalkan akan pergi ilmunya.
Tapi kalau diamalkan, maka ilmu tadi tidak akan pergi, kemudian bahkan Allah akan menambahi ilmu yang baru lagi. Dalilnya ini tadi, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Apakah ada dalil yang lain? Ada. Surat Muhammad ayat 17. Walladzina tadaw, dan orang-orang yang mengikuti hidayah, menggunakan hidayah, zadahum huda, Allah akan tambah hidayahnya, wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka takwa mereka. Jadi ditambahi hidayah dan dilengkapi dengan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan ayat tadi. Apakah ada dalil yang lain? Ada. Dalil yang lain. Pada surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah pun akan memberikan ilmu kepada kalian. Bertakwa itu gimana? Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Berarti kalau ada perintah, maka kita lakukan. Ini berarti mengikuti hidayah. Kalau ada larangan, kita tinggalkan. Ini berarti mengikuti hidayah. Nah, dijanjikan oleh Allah akan dikasih ilmu, akan ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin ilmunya berkah, silahkan ilmu diamalkan, silahkan perintah dilakukan, dan larangan ditinggalkan. Kemudian Allah menghasung kita untuk melakukan amal-amal baik, maka Allah mengatakan wal baqiyatu, dan perkara-perkara yang tetap ada, yang kekal, as-salihatu, yang baik-baik, khairun, lebih baik, inda rabbika, di hadapan pemeliharamu, sawaban, ganjarannya, wa khairun, dan lebih baik, maradda, tempat kembalinya. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih, beliau mengatakan, al-baqiyatus shalihat. Yang disebut al-baqiyatus shalihat, perkara-perkara yang kekal dan baik, itu adalah ucapkanlah subhanallah, kita baca ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4. Ini semuanya disebut baqiyatus shalihat. 4 kalimat yang kalau kita ucapkan maka pahalanya kekal di dalam surga, dan kalimat ini kalimat-kalimat yang baik. Kata Nabi, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah, karena 4 kalimat ini akan datang besok pada hari kiamat, muqaddimatin, berada di depan kita, menjaga. Wa mu'aqibatin, dan berada di belakang kita, menjaga. Wa mujnibatin, dan berada di samping kanan, samping kiri kita. Nah, jadi besok kita akan dikawal oleh baqiyatus shalihat ini. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini dihasungkan untuk dibaca setiap selesai sholat. 25, 25, 25, 25, pas 100. Tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, tahlil 25 kali, takbir 25 kali. Loh, kok 25 dari mana? Kan 33. 33 itu hadis yang lain. Itu juga sahih. Dilakukan juga boleh. Tapi tolong yang ini juga kadang-kadang dilakukan. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Masing-masing berapa? 25 kali. Sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Dalam hadis yang lain, istaghfiru, perbanyaklah minal baqiyatis shalihat, mengucapkan baqiyatus shalihat. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, plus la haula wa la quwata illa billah. Mari kita baca. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi 5, Pak.
tasbih, tahmid, takbir, tahlil ini boleh dibolak-balik bebas. Plus satu lagi, la haula wala quwata illa billah. Ini hadisnya derajatnya apa? Diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban, disahihkan Hakim, tapi didhaifkan Albani. Nah, kita ngikuti yang sahih kan nggak apa-apa. Nah, maka kita katakan baqiyatus shalihat itu adalah 2 tadi ya. Ada kalanya 4 wirid atau 5 wirid. Ada tafsir yang lain. Tafsir yang lain mengatakan al-baqiyatus shalihat itu adalah kullu amalin salih, setiap amal yang saleh. Karena amal saleh itu kekal dalam surga pahalanya. Dan ini tafsir juga tidak salah. Ini bukan menentang sabda Nabi tadi, bukan. Tapi maksudnya sabda Nabi itu sebagai contoh. Apa contohnya baqiyatus shalihat? Nabi kasih contoh yang gampang, yang semua orang bisa melakukan. Kalau bangun masjid, nggak semua orang bisa. Yang punya duit saja yang bisa. Bangun pesantren, nggak semua orang bisa. Yang bisa jadi idarah pesantren aja yang bisa. Seperti saya mungkin nggak punya kemampuan untuk idarah pesantren. Bisanya ngajar saja. Kalau idarah saya serahkan orang lain. Idarah bukan bidang saya. Udah, yang lain saja. Yang bisa idarah. Tapi kalau pengajaran silahkan, serahkan ke saya. Taklim sendiri, idarah sendiri. Tapi ada orang-orang yang bisa taklim, bisa idarah, lebih bagus lagi. Bisa taklim, bisa taklif nulis buku, bisa idarah, itu lebih sempurna lagi. Ada yang taklim bagus, ngajar bagus, nulis nggak bagus. Ada yang nulis Masya Allah, tapi begitu suruh maju bicara, orang merasakan ilmunya kok sedikit, padahal ilmunya banyak, tapi ngomongnya kurang bagus. Nah, maka ulama itu memang macam-macam ya, dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amal saleh itu adalah baqiyatus shalihat, baik itu taklim, baik itu tadbir, baik itu tasnif atau menulis kitab, baik itu tasbih. Di sini Nabi ngasih contoh yang gampang supaya bisa dilakukan oleh semua manusia. Maka majelis ini kita tutup dengan sekali lagi membaca baqiyatus shalihat nih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astagfirullahaladzim li wa lakum. Masih ada sisa 10 menit, kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak.